Halo Tribuners, kembali bersama saya Aswin Lumintang di acara Tribun Bokudapa, dan kali ini kita akan berbincang dengan topik konsep agribisnis dan ketahanan pangan lokal ya. Jadi ini berbicara bagaimana pertanian dan teknologinya ya, bisnisnya ya, mendorong pertanian, kemudian yang nantinya tentu menjadi ketahanan pangan lokal, dan ini saya kira sangat fundamental karena bicara terkait dengan bagaimana soal ketahanan pangan ini menarik ya, dengan teknologi, kemudian mungkin ya bisnisnya sedikit ya Pak ya. Dan saya untuk bincang-bincang ini saya sudah mengundang eh, Insinyur Pit G Tangkau SE MSc PhD ya, yang merupakan pengamat pertanian, tapi katanya tadi dipanggil aja Bang Peter ya. Ya, Bang Peter, Bang paling Peter asik. lebih asik ya. Lebih asik. Bang Peter, sebelum saya Ya, nanya-nanya, tadi saya sudah perkenalkan, tapi ya. biasanya saya berikan kesempatan awal untuk ya katakanlah menginformasikan ke Tribuners terkait dengan siapa sih Bang Peter ini. Singkat aja Bang Peter ya tante. Ya, terima kasih Bang Aswin. Saya memang dikenal dalam dunia pertanian, terutama pelaku-pelaku dunia pertanian di Indonesia ini, selain sebagai pengamat, kritikus juga, tapi juga pelaku. Artinya saya juga petani sebenarnya. Tetapi secara bercanda saya sering bilang kita itu kayak pemain bola, antara saya sebagai petani dan petani di yang lain itu, terutama petani di Minahasa karena saya pernah juga ini di sini. Ya mungkin mereka kelasnya sama-sama petani, kalau sama pemain bola itu mereka kelasnya Bambang Pamungkas. Kalau saya Cristiano Ronaldo gitu aja. Jadi sama-sama pemain bola, sama-sama striker, tapi beda bayaran. Iya iya iya. Jadi seperti itu. Artinya saya juga pelaku, makanya saya sedikit banyak di level farming itu, di level petani, farmer, saya juga memahami, mengerti kondisi sosial mereka, kondisi perasaan mereka, termasuk kondisi ekonomi mereka. Dan kemudian di tataran kebijakan juga saya beberapa kali dimintai oleh kementerian, baik Kementerian Pertanian, Kementerian Bappenas, untuk membantu merancang bagaimana peraturan menteri, bagaimana rancangan undang-undang dan lain sebagainya itu, sehingga ini harus klop antara kebijakan makro sama kehidupan mikro petani di bawah. Nah ini nanti ujung-ujungnya kita bicara soal ketahanan pangan ini. Iya iya iya. Bang Peter, saya langsung ya di Iya. Tribuners dibincang-bincang karena untuk supaya waktu memang Ya. terpakai dengan baik ya, saya lakukan. Ya. Bang Peter, ini konsep agribisnis ya di bidang pertanian, terutama ketahanan pangan Ya. era saat ini sangat-sangat diperlukan. Betul. Ya. Karena Betul tadi sekali. dan saya kira saya berbincang dengan orang yang tepat. Tadi dikatakan bahwa sama-sama petani, pelaku pertanian, tapi kayaknya ini kita masyarakat Sulawesi Utara bersyukur ya saya boleh mengundang Bang Peter karena tadi sudah diibaratkan Bambang Pamungkas dan Cristiano Ronaldo, jadi banyak ilmu pastinya, dan semoga bisa diberikan, memang waktu pasti singkat tapi mungkin Ya. bisa secara praktis ya menginformasikan gimana Bang konsep agribisnis yang cocok ya, saya akan langsung ke ini ya, Ya. yang cocok untuk Sulawesi Utara. Sulawesi Utaranya ini banyak yang bilang tanahnya subur. Ya. Baru tanah mungkin agak berbeda-berbeda. Di hortikultura ada di Ya, di betul. Modo Inding, Tomohon juga lumayan-lumayan ya dingin. Kemudian tanah-tanah lain di Minsel, di Minut, di Bolmong Raya masih sangat luas ya. Betul. Masih sangat luas, dan itu semua Bang Peter dikuasai oleh petani-petani. Katanya membedakan di Jawa. Jawa biasanya perusahaan yang kuasai. Ini petani-petani. Ada sih mungkin yang perusahaan-perusahaan yang itu, tapi tidak banyak. Tapi yang saya ingin tanyakan Bang Peter, ini menurut Bang Peter kira-kira apa yang harus kita fokus? Ya. Pemerintah harus fokus, petani harus fokus Ya. dengan lahan pertanian yang ada di Sulut. Betul. Oke. Ya, terima kasih Bang Aswin. Ya, siap. Saya pikir acara ini tentu punya audiens yang luas ya. Ya. Ada, karena pasti ada yang politisi, bahkan petani, nelayan juga, sehingga kita harus saya mencoba untuk supaya kita punya persepsi yang sama. Iya.
kadang-kadang orang bingung, orang hanya bicara pangan itu soal beras saja, tidak. Pangan itu artinya apa yang dimakan manusia itu disebut pangan. Jadi pangan itu punya arti yang luas. Nah, ketahanan pangan itu apa? Jadi sebelum kita bicara konsep agribisnis, kita harus tahu dulu ketahanan pangan ini apa. Ketahanan pangan itu kan berbicara tentang kondisi ketersediaan pangan yang cukup. Itu baik dia jumlah kuantitasnya maupun mutunya, keamanan pangannya. Nah, itu harus tersedia dalam yang cukup gitu. Nah, di situ tentu ada berbicara ketersediaan, ada berbicara akses dari masyarakat terhadap pangan, kemudian kontinuitasnya sehingga jangan sampai dia berhenti bulan ini ada, bulan depan tidak ada. Nah, itu terjadi fluktuasi. Nah, itu semua adalah komponen-komponen yang harus dipikirkan ketika kita berbicara ketahanan pangan. Nah, undang-undang kita juga termasuk di Undang-Undang Cipta Kerja menyatakan dengan jelas bahwa untuk ketersediaan pangan itu pertama dipenuhi dari produksi lokal. Dan kalau tidak cukup, itu kata undang-undang ya yang Cipta Kerja ini. Kalau tidak cukup maka dipenuhi oleh impor. Artinya ketika orang bicara anti impor, undang-undang kita pro impor loh. Itu bukan salah. Ini kan karena kita sanggup nggak menyediakan sendiri. Nah, sehingga banyak para ahli mengatakan konsep ketahanan pangan itu tidak jauh beda dengan swasembada pangan. Dan ini konsep yang usang. Konsep ini kan konsep lahir dari proses revolusi hijau tahun 50 oleh seorang ahli di Prancis, Pak Norman. Nah, saya panggil Pak Norman Brogo. Kemudian tahun 1970 sampai 80 diadopsi oleh Pak Harto. Kita mengenal revolusi hijau ala Pak Harto dengan BIMAS, ya kan? Ada intensifikasi, ekstensifikasi, ada diversifikasi pangan, ada rehabilitasi. Kemudian kita kenal, kalau petani itu pasti kenal yang namanya panca usaha tani, bagaimana pemilihan benih yang baik, pupuk yang baik, pengendalian hama penyakit, irigasi, dan rehabilitasi dari lahan pertanian itu. Nah, itu yang menjadi dasar-dasar konsep kemudian ketahanan pangan ini menjadi begitu penting bagi Republik ini. Terutama sekarang kita melihat bagaimana menanggulangi stunting misalnya. Ini hubungannya jelas sekali dengan ketahanan pangan. Karena di situ bilang ketahanan pangan itu berdui cukup baik jumlah maupun kualitas. Bicara gizinya. Kandungan gizi dalam setiap pangan. Nah, itu penting. Nah, tapi ada efek sampingnya yang sekarang kita kritisi dari secara makroekonomi, bahwa ketika produksi kita tidak mampu memenuhi itu, maka harga cenderung akan naik. Nah, di saat itulah terjadi inflasi. Maka para kritikus termasuk saya mengatakan ketika terjadi inflasi pangan dengan konsep ketahanan pangan, maka petani menjadi penyangga inflasi. Sehingga banyak harga yang ditekan adalah di petani lokal maksudnya. Iya, nah ini yang membuat suasana pertanian kita itu jadi sedih. Karena petani itu susah untung katanya. Hidup petani itu kan sebenarnya penelitian saya mengatakan bahwa di petani itu hanya ada terjadi 3 kali gagal. Apakah dia gagal tanam, gagal panen, dan gagal jual. Coba itu. Memenuhi ketahanan pangan tadi, ini 3 gagal ini harus kita atasi. Nah, mengatasi ini, kalau pendekatan ketahanan pangan itu kan pendekatan produksi swasembada, harus produksi sebesar-besarnya. Bahkan padi bisa sampai, kalau di padi itu ada istilah indeks pertanaman IP. Dulu hanya IP-nya 200, artinya 2 kali ditanam dalam setahun. Sekarang malah kementerian bisa sampai IP 400. Secara logika orang kan berkata, oh iya, hasil akan lebih banyak. Tetapi itu akan menghancurkan lahan pertanian itu. Dia tidak akan sustainable karena ini menyangkut dengan serangan hama penyakit yang lebih endemik. Dia lebih rentan. Iya, sangat rentan terhadap dan ini tidak akan sustainable. Nah, makanya lahirlah suatu konsep yang namanya agribisnis tadi. Ini paradigma sebenarnya. Makanya untuk kita berbicara ketahanan pangan, paradigma ini harus berubah. Kita tidak lagi berbicara budidaya untuk produksi, tapi kita berbicara agribisnis. Agribisnis ini kan disebut end-to-end proses. Kalau bahasa gampangnya itu
awal dari pasar, berakhir di pasar. Iya. Jadi lokomotifnya adalah pasar. Bukan Penentu. angka produksi lagi. Iya, iya. Kalau ketahanan pangan tadi, itu angka produksi. Tapi kalau agribisnis, lokomotifnya adalah pasar. Output harus sama dengan input, end-to-end proses. Jadi produk yang dihasilkan atau komoditi yang dihasilkan harus sesuai dengan inputnya. Inputnya apa? Kebutuhan. Marketnya Iya. Market preferensinya apa? Oh, saya mau cabai atau rica yang begini. Saya banyak. mau beras yang begini. Saya mau tiap bulan harus datangnya sekian banyak. Itu pasar yang Itu tentukan, ya. Market intelligence, market informasi itulah yang diolah untuk kita bagaimana kita kelola dan outputnya harus sesuai dengan itu. Maka itulah akan menjaga kestabilan. Pada bulan ini kita sudah tahu ini akan terjadi kekurangan ini. Nah, bagaimana ini kita mempersiapkan kekurangan ini? Nah, itu yang disebut, itulah sebenarnya konsep agribisnis hadir di situ. Agribisnis itu bukan cerita hanya trading. Orang kadang-kadang berpikir, wah, agribisnis berarti kita di trading komoditi nih. Tidak, dia berbicara dari end to end, dari awal sampai akhir. Bagaimana kita menyiapkan tadi, kan ada prinsip 3 gagal tadi. Gagal tanam itu bukan berarti orang petani tidak bisa menanam. Petani jangan diajar menanam. Kita ajarin menanam petani sama dengan ajar ikan berenang. Tapi bagaimana kita menyiapkan pupuknya yang benar, benihnya yang mengarahkan berarti ya ke petani. Kalau dia nggak ada modal, bagaimana kita permodalannya. Jadi itu yang disebut upstream subsystem. Jadi agribisnis itu sistem yang dibangun oleh 4 subsistem. Subsistem pertama adalah upstream atau hulu. Upstream ini, hulu ini berbicara perencanaan tanam, kapan sebaiknya kita menanam, sesuai dengan waktunya, tadi dari input tadi, kapan bagusnya kita tanam, pupuknya apa, benihnya apa, kemudian bagaimana penanggulangan hama penyakitnya, bagaimana alat mesin pertanian kita siapkan. Kalau dia nggak ada modal, bagaimana kita menyalurkan modal? Sekarang pemerintah sudah bisa dengan KUR. Itu bagaimana KUR bisa masuk kepada petani. Ini kan tugas pemerintah juga sangat penting di sini. Nah, dari situ baru dia masuk kepada on-farm subsystem. Nah, on-farm inilah budidaya. Di situlah memang ruangnya petani, ruangnya PPL, baik PPL pemerintah maupun PPL swadaya, untuk memanfaatkan semua yang sudah disiapkan di upstream tadi. Nah, kemudian dia masuk di downstream, hilir. Bagaimana setelah panen? Apakah panen langsung jual atau dia harus ada proses nilai tambah misalnya? Nah, ini yang perlu. Jadi dia di cover semua. Yang keempat itu yang disebut supporting. Supporting di sini siapa? Ya jelas negara, pemerintah. Baik mulai dari regulasi. Karena pemerintah itu dalam konteks ini dia hanya bersifat regulator dan fasilitator. Dia tidak boleh lebih daripada itu. Apa yang tidak ada difasilitasi. Undang-undang peraturan yang ada dibikin melindungi petani gitu, supaya itu yang. Nah, karena konsep agribisnis itu berbicara pada akhirnya kita bukan berbicara lagi pada level ketahanan pangan, tapi kita berbicara pada level kedaulatan pangan. Nah, itu sudah levelnya sudah jauh di atas ketahanan pangan. Nah, kita boleh impor untuk semua komoditi yang mungkin kita tidak bisa produksi. Tidak semua kita bisa produksi di Indonesia, tetapi yang bisa kita produksi, ayo kita pacu, kita bisa ekspor misalnya kan, sehingga neraca perdagangan itu juga semakin bisa surplus. Nah, Sulawesi Utara kita masuk ini luar biasa. Saya tuh beberapa hari ini sering ngomodo inding karena kita ada program di sana bersama-sama dengan IFAD, International Fund of Agriculture Development, dan IDB, Islamic Development Bank, di bawah koordinasi dari Bappenas dan Kementerian Pertanian. Itu kita khusus fokus pada kentang. Ya, upland program untuk kentang itu sudah berapa tahun berjalan, dan tahun ini puji Tuhan kita berhasil lagi untuk menambah anggaran. Berhasil kita lobby ke kementerian. Kemudian tahunnya, karena setelah saya lihat ada satu hal yang terlupakan tadi, bahwa kentang itu bagus di modo inding. Tapi benihnya bukan dari modo inding. Ini kan lucu. Jadi harus kita produksi benih sendiri. Benihnya sekarang masih sehingga ketahanan produksi itu kan dari lokal kan. Benihnya masih diambil dari luar ya. Walaupun memang petani sudah ada benih, tetapi itu kan benih kalau dalam konteks benih itu kan G0, G1, G2 dan seterusnya. Nah, yang ada di modo ini itu entah udah G berapa. Saya juga udah tahu, mungkin sudah G500 atau G1000, dan itu makin hari makin terdowngrade. Makin lama ya makin turunlah produktivitasnya. Jadi ketika kita bicara di ketahanan pangan, dia nggak nyambung kan.
Nah, makanya caranya hanya pemurnian benih. Dan kita bangun nanti laboratorium. Saya kemarin baru dengan Pak Bupati. Kemarin juga saya dengar Pak Gubernur. Ada petani yang saya lihat luar biasa hebat. Dia bisa bangun perbenihan sendiri kerjasama dengan Unsrat. Itu mulai walaupun masih skala kecil ya kami datang untuk perbesar lagi skalanya. Supaya bisa mengcover sehingga petani-petani kentang Modo Inding itu mampu berproduksi lebih baik karena mendapatkan benih yang bagus. Kalau untuk ngajar menanam kentang percuma, mereka udah jago. Udah jago. Tapi bagaimana kita berikan yang terbaik bagi mereka supaya mereka bisa produksinya lebih bagus. Dan jangan lupa, kentang itu pangan. Dan sekarang itu kelilingnya Sulawesi Utara ini sudah industri sudah bagus di Halmahera, kemudian nanti ada IKN. Ini kan market yang luar biasa. Itu tadi saya bilang ketika end to end proses itu terjadi, apa permintaan market kita siapin. Modo Inding Sulawesi Utara sebagai lumbungnya. Nah, itu kita bicara bukan lagi ketahanan pangan pada akhirnya yang dicapai oleh Sulawesi Utara, tapi Sulawesi Utara berdaulat secara pangan. Dia punya komoditas unggulan. Kita bukan cuma cengkeh nanti bicaranya, kentang kita punya dan lain sebagainya. Nah, seperti itu. Itulah konsep agribisnis itu harus masuk di situ. Ini ya. Tribuner, saya kira menarik ya apa yang diutarakan Bang Peter ini ya, sangat memberikan wawasan ke kita terkait dengan apa agribisnis ya, bahkan tadi diutarakan ketahanan pangan tadi ya. Dan saya kira mungkin saya ingin lagi menanyakan terkait dengan tadi disentil-sentil bahwa yang menjadi percontohan adalah Modo Inding, hortikultura yang ada di sana. Artinya saya menangkap bahwa ini kesempatan kita, ini pilot proyek kita adalah Modo Inding. Mungkin yang lainnya ikutan, tapi masyarakat di sana kan sudah membudaya, sudah tidak lagi memulai dari awal ya. Artinya ini dikatakan tinggal mungkin misalnya contoh salah satu soal bibitnya aja untuk ini. Tapi masyarakat di sana dikatakan sudah membudaya, memang untuk bagaimana sehingga dikatakan tadi tidak perlu diajar lagi untuk nanam dan segala macam. Ini hal-hal apa lagi selain tadi yang perlu didorong ya. Kemudian kita kan perlu perluasan. Mungkin Modo Inding kan dia di daerah-daerah sekitarnya ada Bola Bungur Timur Sisingon betul dan cuacanya masih sama, iklimnya masih saya sama. sudah cek semua itu. Sehingga banyak juga yang orang-orang misalnya dia pedagang-pedagang di pasarnya bukan orang Modo Inding, dia sudah beli tanah di sekitar atau sewa tanah di sekitar untuk berusaha. Mungkin bukan soal itu yang saya ingin tanya ke Bang Peter ini, gimana usaha mereka ini untuk mencapai yang dikatakan kedaulatan pangan kan harus digejot memang untuk dioptimalkan lah. Gimana ini? Kalau kita berbicara itu sebenarnya tetap kebalik lagi ke konsep awal kita bahwa end to end proses itu apa permintaan pasar. Saya itu menjadi tertarik berbicara kentang karena teman-teman saya pengusaha hotel di Bali itu ngeluh, kami susah sekali dapat kentang. Ternyata kentang baik dari Wonosobo, dari Garut, dari Pengalengan, dari Lembang itu tidak cukup. Nah, kalau bawa dari Brastagi, saya juga dulu kelola yang di Brastagi, terlalu jauh. Sebenarnya solusinya adalah dari Modo Inding. Nah, inilah sebenarnya itu kan captive market yang sudah pasti nih. Dia jalurnya apa? Makassar? Ya bisa, Makassar ferry langsung Bali. Cuma persoalannya dekat, gampang tapi satu persoalan di Indonesia adalah biaya logistik yang tinggi. Nah, itulah tadi saya bilang supporting subsystem ini negara wajib gimana ini. Ya, mudah-mudahan ini dengan Pak Gubernur. Ayo Pak Gubernur ngomong Pak Jokowi. Khusus untuk pangan itu karena kan ada tol laut. Ayo fungsikan tol laut itu. Bisa buka dari Amurang pelabuhan tol laut. Sudah Iya, kan harusnya bisa kan ke benua Bali. Kan gitu. Jadi karena Bali itu marketnya captive. Apalagi untuk komoditi seperti tomat gitu. Seperti kentang. Nah, ini kita bicara baru satu komoditi. Kita kalau mau bicara potensi Sulawesi Utara ini luar biasa, dan saya teliti banyak ada komoditi yang untung nama hilang fam. Untung namanya tapi hilang marganya. Namanya jagung, Pak. Iya. Jagung produksi Minahasa Bolang Mondow
tapi yang muncul itu jagung Gorontalo. Nah, ya, karena namanya udah brandingnya udah kuat kan dia. Akibatnya apa? PDRB diserap Gorontalo, Pak. Saya bukan mau sektarian, tapi itulah kenyataannya. Kita mau meningkatkan PDRB dari sektor pertanian yang memang sumbangsi terbesar di PDRB Sulawesi Utara kan, pertanian paling tinggi 20-an sekian persen saya lihat. Itu bisa lebih meningkat lagi kalau dia mampu melihat peluang ini. Karena edit value-nya tidak dinikmati oleh kita tapi oleh Gorontalo, mohon maaf. Karena dia mungkin dia memang duluan udah ini ya. Iya, dan celakanya yang menikmati setelah added value itu jagungnya balik ke Manado untuk peternak yang ada di Manado. Kan Dijual, lucu ya. Iya. Tanam di Sulawesi Utara, jual ke Gorontalo, diprosesing sedikit, balik lagi dengan harga yang sudah added value-nya udah naik. Yang menikmati siapa, Pak? Kan Gorontalo. Nah, ini PR sebenarnya untuk pemerintah daerah. Padahal jagung itu komoditi emas sekarang. Tahun 2018 pemerintah sudah memutus tidak boleh impor jagung. Itu kesempatan kita. Apalagi saya tahu Pak Oli Dondokabe itu hobi banget nanam jagung. Ayo, saya kesempatan saya bilang, ayo Pak Oli, yuk kita atur lagi lah, kita tata lagi lah perjagungan Sulawesi Utara ini karena luar biasa. Potensi bola Mongondo itu jauh berapa kali lipat dibanding luasan tanam yang ada di Gorontalo. Ini ya jagung ya. Iya. Dan nilainya itu luar biasa. Sekarang seluruh feed mill itu pabrik pakannya, integrator, itu butuh yang namanya jagung. Tetapi kenapa kita kalah? Karena kita jagungnya tanam, petik, sudah jual. Tidak bisa di primary offernya. Harus ada dryer misalnya. Bangun itu supaya nilai tambahnya dinikmati petani. Karena apa? End to end proses jagung itu berbicara, informasi dari pasar adalah saya butuh jagung kadar air 14%, 15%. Aflatoksin harus di bawah 50 ppb. Tidak boleh ada white corn di atas yellow corn. Segala macam itu informasi. Yang bisa membuat jagung seperti itu hanya primary offer, dryer. Kita nggak punya. Di Gorontalo ada. Di sana ada. Dan itu hanya sekian jam mengolah itu. Sekian jam. Kalau kita jual dengan kadar air 22%, dibikin 14%, kan berarti hanya 8%. 8% itu 3 jam selesai kerjaan dryer. Tapi menurunkan 8% itu 3 jam loh. Dan itu balik lagi ke sini dengan nilai jual 4.000, datang ke sini udah 7.000. Coba cek deh harga jagung di pasar. Dan itu semua diutarakan di ini bahwa ini dari Gorontalo. Dan ayam petelur itu tidak bisa makan jagung yang kadar airnya di atas 16%. Dia tidak akan mau makan, Pak. Jadi itu ini pemahamannya hal sepele. Kadang-kadang kasih jagung, tapi belum tentu ayam itu mau makan. Tapi kalau dia kadar airnya 16%, dia pasti makan. Dan ayam petelur tidak makan jagung, tidak bertelur, Pak. Nah, sekarang kalau telur naik, pangannya lagi. Nah, gimana kita bicara ketahanan pangan? Hal-hal sepele ini kita lupa. Harus kita siapin. Dan jagung itu luar biasa, efek multiplier efeknya. Nah, ini kita punya potensi jagung tuh. Masa kalah sama daerah lain. Bang Peter, ini kita sudah baru berbicara 2 item. 2 item yang mungkin Tribuners ini sebagai contoh aja bahwa memang bicara pangan ternyata begitu luasnya ya. Begitu luasnya. Kita bukan hanya bicara soal tadi di benak saya sebelum diskusi padi, beras, jagung. Tapi ternyata kita sudah bicara soal tadi hortikultura salah satu tadi kentang ya. Kentang. Dan Pak Bang Peter, mungkin saya ingin nanya lagi selain tadi kentang, jagung, apa sebenarnya yang bisa dikembangkan bahkan dioptimalkan lagi di Sulawesi Utara ya? Kalau kita konteks hubungkan dengan koneksikan dengan ketahanan pangan, maka itu berbicara komoditi apa sih yang menjadi pemicu inflasi. Itu sebenarnya lebih dulu. Rica, jelas. Rica naik bisa rapat kabinet loh, Pak. Iya. Apalagi Sulawesi Utara. Nah, ini Rica juga kadang-kadang kan, Rica dari mana, Pak? Kalau kita nggak produksi, kan Gorontalo juga. Gorontalo, iya. Uang yang kita cari capek-capek setiap hari, dan kita tidak bisa makan kalau nggak pidis. Iya, orang Manado itu. Lari, Pak, keluar, Pak. Nah, ini hal-hal sepele. Tapi ini
Ini yang perlu kita pikirkan. Yang pedih sudah menentu rica kecil itu Nah, dari padahal Gorontalo kita punya. itu punya lahan. Saya tahun 2013 sampai 2015 itu bikin program waktu masih bersama almarhum Sarundayang Cabe Minahasa. Jadi kalau yang pendengar ini mungkin petani-petani daerah Tondano, Kawangkoan, daerah Amurang, Tengah itu pasti pernah menerima, Bitung juga pernah menerima jamahan tangan saya. Kita bikin program yang namanya Cabe Minahasa. Kemudian kita bikin program lagi yang namanya bawang merah Minahasa. Karena dua komoditi pemicu inflasi. Nah, itu kita kerjasama. Cabai bawang juga. Iya. Nah, itu juga perlu. Karena apa? Kalau inflasi kan keserap ini duitnya. Kasihan rakyat. Kasihan, iya, begitu. Dan pemerintah juga pusing. Iya, iya. Iya, kalau itu akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Nah, itu jadi PR. Nah, itu rica itu kan bisa di petani-petani baik di desa maupun di kota Manado kita bikin. Iya. Kalau di Manado kita bikin aja urban farming. Pak Wali Kota, ayo bikin program urban farming. Tiap rumah tangga dikasih berapa polybag apa segala macam. Bisa ya, bisa. Itu sangat bisa dan itu dilakukan di Jakarta. Saya lakukan itu di Jakarta. Bahkan beberapa gedung Hanya di kita, ini ya, hanya di iya, di lahan yang kecil. Iya, kita di beberapa gedung besar di Jakarta itu kita malah tanam sayur hidroponik. Itu ditempel di dinding pipa-pipanya. Jadi malah jadi hiasan dinding, tapi itu sayur yang anytime bisa kita makan. Dan itu sayur sehat. Nah, itu masyarakat perkotaan itu mengenal yang namanya urban farming. Itu yang juga harus kita kenalkan kepada masyarakat Kota Manado. Mumpung di sini Kota Manado juga masih banyak yang punya halaman. Iya, banyak. Why not gitu? Tanam 2, 3 berapa polybag. Intinya ketika harga rica naik, ada usah pusing, dia bisa PT sendiri. Iya. Ya seperti itu. Itu perlu. Itu bicara ketahanan Ketahanan pangan. pangan. Iya, iya. Nah, nanti tinggal bagaimana dengan dinas Tapi terkait memang tentunya. saya lihat di beberapa perbincangan kita, Bang Peter, ini intervensi pemerintah, campur tangan pemerintah sangat penting. Iya, betul. Termasuk Itulah di supporting subsystem itu sangat penting. Iya. Betul. Kayak ini yang contoh yang urban farming. Iya, ini, betul. Ini memang Pak Iya, Anmo Jepang, memang diperlukan. Jepang saya beberapa kali mendapat tawaran untuk ke Arab Saudi, bahkan ada beberapa sultan, mereka banyak sultan ya, banyak raja, pangeran gitu menawarkan untuk, bahkan ditawarkan dengan gaji yang besar hanya untuk membangun sistem hidroponik di Arab Saudi. Karena mereka tidak mungkin tanam di padang pasir, Pak. Iya, iya, iya. Jadi mereka bagaimana mereka kerjasama dengan Israel, memakai teknologi Israel untuk menjernihkan air laut jadi air tawar, kemudian untuk pakai di hidroponik. Nah, itu. Jadi sayurnya hidroponik semua. Bayangin, Pak, itu negara sudah semakmur itu. Masa kita yang masih begini harus pikir juga dong sampai ke situ. Air kita melimpah, enggak perlu sedot air laut lah. Iya, Air kita melimpah. Ya kan, ketika beli itu bisa lah masyarakat pakai hidroponik. Artinya, Sayur bisa nikmati Bang Peter, sendiri. kalau melihat ini ya, bahwa saya ingin mengatakan bahwa ayo kita kembali ke pertanian. Iya, Ayo, iya. Ini pondasi Betul, sebenarnya ya, betul, dasar iya. ya. Tadi Karena- saya sempat nyentil itu. Petani penyangga inflasi itu yang membuat petani itu jadi susah, Pak. Karena susah, ndak ada orang tua mau anaknya jadi petani. iya. Nah, itu akibatnya, akibat buruk dari swasembada itu sendiri. Padahal Ada kita akibat buruknya. butuh, saya kira, petani yang modern. Ya, Itu yang kita butuh. nah, Pertanian. masalahnya anak muda ketika jadi petani milenial dia mikirnya nyangkul, Pak. Ya, ya. Nyangkul, macul, jorok dan lain sebagainya. Bukan. Petani milenial itu bagaimana Anda masuk dalam sistem agribisnis tadi. Anda bangun ekosistem itu. Jadi ekosistem bisnis. Petani butuh pupuk kan berbicara bisnis. Ya, ya, Kenapa ya, ya. kamu tidak bisa menghubungi supplier pupuk? Kamu masukkan situ. Kamu punya dengan market digital misalnya. Di situ contoh misalnya seperti Tokopedia, di situ ada, bikin aja tribunmanado.com gitu misalnya kan. Khusus jual Wah, pupuk. pupuk, Pupuk benih ini, apa, ya. bahkan termasuk jual rica, jual telur apa. Jadi dia peternak, sudah kan enggak usah jual ke sana. Ya, ya, Pokoknya kita orang klik karena kirim. Dengan kebutuhannya berapa kenapa kebutuhan? Itulah sebenarnya petani milenial mainnya di situ. Itulah konsep agribisnis. Dia jadi integratornya di situ. Iya. Nah, kalau bahasa gampangnya saya bilang dia championnya di situ. Iya, iya. Dia Ini yang mainkan Pak peran. perlu kampanye dong ke ini, kasarnya gitu ke anak-anak muda Iya. milenial sehingga Iya, mereka saya punya nggak banyak contoh. membayangkan Banyak contoh. sulitnya jadi petani. Di Jakarta itu ada sayurbox.com. Itu anak-anak muda, Pak. Iya, iya, iya. Ya, dan itu luar biasa mereka sekarang. Ada kedai, kendal kedai itu juga anak-anak muda semua. Iya.
Dan itu mereka berhubungan dengan petani dan mereka punya market. Jadi market butuh sayur dari petani, tapi semua di digital semua, Digital marketplace-nya semua. ada. Membangun marketplace-nya begitu. Dan Nah, itu kan seperti yang Bang Peter Iya. katakan tadi bahwa soal agribisnis Iya. ini soal kita mengetahui Iya. dari hal menanamnya sampai Iya. terakhirnya ya, sampai ini ya. Memang ada sedikit salah pemahaman manusia orang-orang ketika berpikir bahwa agribisnis itu petani nanti ikut menjual. Tidak. Iya, iya. Petani itu tugasnya produksi. Produksi. Nah, Tapi ini dia bagian sudah menjual ini tertarik. harus ada bagian orang lain yang bekerja. Kenapa? Dari sejarah zaman dahulu kala tidak ada ceritanya petani menang lawan pedagang, Pak. Iya, iya. Tidak bisa. Jadi jangan pernah membenturkan petani dengan pedagang. Pedagang. Harus ada pemain tengahnya di sini yang disebut trader. Trader. Kalau sebenarnya sudah ada, cuma kan kita sering sebut Om Tengku. Om Tengkulak namanya. Om Tengku. Nah, kita perbagus lah trader. Trader. Nah, anak-anak muda ini sebenarnya di situ dia, tetapi dia dengan sistem digitalisasi. Kan gitu. Iya, Jadi dia yang menghubungkan, dia yang karena petani itu butuh akses pasar. Dia yang berikan akses Nggak pasar mungkin, itu. ya keahlian kan berbeda-beda ya. Betul. Dia petani diberikan Iya. Jadi karunia Bapak tanam jo, nanti Nanti- kita tuh jual. Iya, Sebenarnya iya, itu iya. intinya. Keren. Iya. Iya, iya. Itu. Saya kira ini memang butuh pemerintah dan seluruh stakeholder untuk mengkampanyekan. Saya Iya. mesti lebih Itu bisnis luar biasa loh. ekstrim Anak-anak mengatakan muda itu harusnya di mengkampanyekan. situ. Iya. Karena ada beberapa petani, contoh ya di luar bicara soal pangan, contoh misalnya komoditi kelapa. Kalau kelapa di tanah Minahasa kan biasa masih naik kelapa. Sekarang Betul. orang naik kelapa susah dikit. Iya, Oh, iya. Ini contoh ya Iya, bahwa iya, ada iya. menurun. Begitu juga metik cengkih. Betul. Orang yang suka mau yang masih mau ini cengkih berkurang. Iya. Berkurang. Nah, saya kira seperti yang diperbincangkan saya dan Bang Peter tadi, gimana menyederhanakan, membuat otak para milenial ini Betul, tidak betul. berpikir sulit ketika Betul. bicara pertanian. Iya. Seperti bicara mungkin lebih enak ketika dikatakan bicara pertanian online. Iya. Masuk di otaknya Iya, para betul, milenial. iya. Oh hanya gini Iya. gini. Dan kampanye tadi papa tanam papa tanam Iya. nanti tugas Tapi tugas market menjual. kita. Nah, Iya, kalau karena kita selaku ngerti. bukan kita yang mau antar. Kan ada Grab, ada Gojek doang tuh mau antar. Gosen, selesai. Menyederhanakan gitu ya. Iya. Iya. Jadi itulah mengintegrasi itu integrator. Nah, tugasnya petani milenial sebenarnya adanya di situ. Jadi mereka akhirnya punya banyak petani binaan pada akhirnya. Iya, iya. Nah, Ini orang kan hobi kan, betul. milenial akan jadi hobi. Pada akhirnya mereka akan disebut sebagai off-taker. Nah, off-taker ini yang tadinya mereka hanya sekedar mungkin iseng ide coba, tapi kemudian karena makin banyak yang dia bina karena ini permintaan makin meningkat di sini kan dia harus cari supply yang lebih banyak Iya. lagi. Nah, di sisi itu, dia menjadi off-taker, pasti ada kesulitan di sini, di sisi supplier ini modal. Nah, itu kita pakai fasilitas KUR. Serapan KUR kita terang Sulawesi Utara masih kecil kan. Beberapa kali saya baca, ini karena persoalannya tidak ada bisnis yang men-trigger untuk itu. Untuk itu gitu. sehingga dia keluar. Iya. Kalau ada anak muda bermain di bisnis ini, ya bayangkan kalau ribuan hektar dibiayai oleh KUR. Mau tidak mau kan bisa bank bayar. akan ini melihat Iya. bahwa ini potensi. Iya, karena Pemerintah bisnisnya akan udah turun jalan tangan. kan. Iya. Ini kan bisnisnya udah jalan. Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Bupati pasti dia akan lihat, oh ini Betul. menyejahterakan. Jadi petani ini kita. dikasih modal Kasih KUR, modal, penjaminnya iya. adalah off-taker. Karena KURnya ini super mikro, mungkin aja sekitar 20 juta kan tidak perlu jaminan, penjaminnya adalah off-taker. Iya. Nah, inilah bagian konsep-konsep agribisnis yang harus dipahami. Iya. Bahwa kita bicara hanya sekedar produksi, capek petani Pak disuruh Iya, produksi iya, terus. iya. Belum petaninya, belum lahannya. Lahan juga capek Dia kalau akan dieksplorasi mengeluh terus. juga. Iya, iya. Nah, ini pentingnya di situ kita berubah paradigma, tidak lagi berbicara produksi, tapi kita berbicara produktivitas. Produktivitas itu tentu kualitas produksi, kuantitas produksi, dan kontinuitas produksi. Dan itu berujung pada sustainable agriculture. Pertanian ini tidak boleh stop. Dia harus, karena sepanjang manusia belum makan batu, Pak, berarti bisnis pertanian belum akan berakhir. Tidak Pak. akan berakhir. Iya, dan kalau saya mau rangsang anak-anak muda nih, Betul. perlu Anda cek anak-anak muda, anak-anak milenial, cek orang-orang terkaya di Indonesia, apa bisnisnya utamanya? Semua agribisnis, Pak. Sawit, Ya. cengkeh, itu rokok itu, Rokok. jarum itu kalau nggak ada cengkeh sama Nggak tembakau,
Itu agribisnis, Pak. Dan orang nomor Dan satu mereka punya petani binaan, Pak. Iya, iya. Petani binaan, petani cengkeh binaan, petani tembakau binaan. Iya. Mereka ini. Di Ya. bagian Jadi Bolbong itu sana jangan kan, main-main dengan agribisnis, Pak. Luar biasa. sepakat saya. Bisnis yang nggak ada matinya. Nggak ada Kalau orang matinya. Betawi bilang kagak ada Bahkan matinya. COVID kemarin Betul. hanya itu yang Hanya jalan bisa terus. hidup. Betul. Ya. Hanya 2 bisnis pada saat COVID yang bisa. Iya. Pertanian dan farmasi cuma 2. Iya. Lain collapse. Collapse. Nah, ini pembuktian. Dan sekali lagi, PDRB Sulawesi Utara, pertumbuhan ekonomi penunjang terbesar adalah sektor pertanian. Iya. Ini kan kesempatan. Ya, saya pikir itu, Pak Aswin. Iya. Tribuner, saya kira menarik ya perbincangan kita ini terkait dengan konsep agribisnis dan ketahanan pangan lokal ya. Dan saya kira ini mencerahkan kita semua ya, termasuk saya. Saya berpikirannya soal beras ini ternyata sangat luas ya, bicara ketahanan pangan, bicara agribisnis ya. Ini Tribuners yang menyaksikan acara ini saya kira mahal ya acaranya, artinya sangat penting untuk kita. Bahkan tadi menyentil soal anak-anak milenial Ya. untuk jangan malu jadi petani. Ya. Tadi dikatakan untuk jadi petani ya bukan soal hanya memproduksi, menanam, tapi anak-anak sekarang kan milenial jago-jago Ya. untuk memanfaatkan Akses online pasar, untuk ya, pasar. akses modal, Mereka punya itu wawasan betul untuk sekali. ini ya. Iya. Jadi saya kira anak muda, para milenial, mari kita rambah ini karena ini potensi ya yang ini. Dan Tribuners tentu masih banyak lagi kita mencuri ilmu dari Bang Peter, tapi waktu Bang Peter Ya, kita nanti ini ya bisa tapi kita ulang seri kedua, ya, seri ketiga saya dan kira ini selanjutnya. jadi trigger juga, Ya, jadi ya. trigger paling tidak yang menyaksikan acara ini boleh ini ada orang Sulawesi Utara yang memahami soal ini, boleh dipakai oleh pemerintah juga atau stakeholder yang memang membutuhkan konsep, membutuhkan pengetahuan ya terkait dengan konsep agribisnis ini, karena ini mau dikatakan susah-susah gampang ini. Ya, Pak. ya. Mungkin ada yang bilang cuma tanam kok, nanti kita tanam, tapi bagaimana ini menanam kemudian menghasilkan tadi yang cukup, yang berkualitas, makanan Betul. berkualitas dan juga kuantitasnya cukup sehingga ketersediaannya Betul, cukup, ketersediaan cukup, dan juga tadi membantu pemerintah supaya inflasinya Iya. ndak naik dong. Betul. Ndak. Inflasi Dan- rugi semua kita. Iya. Bang Peter, sebelum nutup saya minta ada closing statement, bisa harapan atau apalah ya akan diinformasikan ke para tribuner stakeholder yang ada. Silakan. Ya, saya beberapa kali membawa teman baik dari Jakarta maupun dari luar negeri jalan-jalan ke Sulawesi Utara. Semua itu teman-teman saya mengatakan bahwa bersyukur sekali bisa ke Sulawesi Utara, bukan karena di sini kota yang termasuk sangat religius, tetapi di sini bagaikan secuil tanah sorga yang diberikan Tuhan ke bumi ini. Karena betapa suburnya. Kalau dulu ingat lagu Kus Plus Tongkat, nah, apapun yang dilempar ke tanahnya Minahasa, Sulawesi Utara lah sampai ke itu jadi. Nah, artinya apa? Artinya itulah berkat yang Tuhan berikan. Mari kita jadikan itu sebagai bagian kita untuk menjalani hidup ini, merawat apa yang Tuhan sudah kasih. Dan petani tetaplah semangat bertani, karena tanpa petani there's no farmers is no food. Tidak ada petani ya tidak ada pangan. Kita lapar semua. Jadi hanya anak-anak muda juga saya beri pesan, ayo kita terjun di dunia bisnis pertanian ini. Anda tidak perlu harus nyangkul, biarkan itulah petani, tugas petani. Tugas Anda beri mereka akses kepada pasar dan beri mereka akses kepada modal, sehingga kita semua bangun bersama-sama. Petaninya sejahtera, pelaku bisnis pertaniannya juga sejahtera ya. Itu ya. Dan Tribuners, demikian bincang-bincang dengan topik konsep agribisnis dan ketahanan pangan lokal. Dan tentunya saya Asun Mintang dari Tribun Bokudapa mengucapkan terima kasih kepada Insinyur Peter terima kasih, sama-sama. Tangka SE MSc PhD ya, selaku pengamat pertanian, akademisi juga ya, yang sudah boleh membagi ilmu kepada kita semua terkait dengan agribisnis, pertanian, bisnis, dan ketahanan pangan ya. Semoga apa yang sudah diinformasikan tadi menambah
ya pengetahuan bagi kita, menambah wawasan, dan mungkin kalau kurang-kurang silakan telepon komunikasi dengan Pak Peter ya, baik pemerintah juga. Mungkin saya kira jangan malu-malu kalau ada orang kawan yang mengetahui banyak hal tentang sesuatu ini soal pertanian, soal konsep agribisnis. Saya kira dipakailah untuk ini ya. Saya kira bukan mau jualan, tapi saya kira ini untuk kepentingan kita bersama. Dan saya juga mengucapkan terima kasih kepada para Tribuners yang sampai saat ini setia menyaksikan akan acara Tribun Wakudapa. Dan kita akan bertemu lagi pada lain waktu, lain kesempatan, tentunya dengan tema perbincangan yang berbeda. Mata lokal menjangkau Indonesia.